Selamat pagi. Pada hari Minggu ini kita kembali datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berbahagia semua berkati Tuhan ada semua. Dan untuk pertama kali kita memuji untuk pertama kita puji dari hari ini harinya Tuhan. Oke, adik-adik kita sekalian, kita nyanyi lagu yang kedua. Lagunya lagu King Kong Badannya Besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, adik-adik sekalian, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat kebenaran Tuhan yang boleh mana pada minggu pagi ini. Kami anak-anakmu datang kembali mengucap syukur atas berkat kebenaran Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga selalu beribadah kepadamu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus sertai kami, kuatkan kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus dan berbagai syukur. Amin. Ya, ada kita lagu Burung Pipit yang Kecil. Selamat pagi adik-adik. Hari ini bersama dengan Kak Sonda
yang akan menyampaikan firman dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita siapkan dulu Alkitabnya ya adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu yang hari ini akan beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkatilah kami, pimpinlah ibadah kami Tuhan, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu yang akan menjadikan kami anak-anak yang baik dan takut akan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Ayo adik-adik, kita buka Alkitabnya ya. Kita baca firman Tuhan dari Kitab Yoel 1 ayat yang ketiga. Nah, dari Kitab Yoel 1 ayatnya yang ketiga. Udah ketemu semua belum adik-adik? Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Dengan judul perikopnya, Tulah Belalang sebagai Hukuman Tuhan. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anak-Mu, dan biarlah anak-anak-Mu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya. Di sini ada yang tahu nggak apa itu belalang? Iya, pasti sudah tahu semua kan kalau belalang itu yang bagaimana? Iya, belalang itu adalah binatang yang dapat dikategorikan sebagai hama. Nah, adik-adik, kira-kira belalang itu bisa dimakan gak ya? Nah, ternyata adik-adik di salah satu daerah di Jogja, ternyata belalang itu dapat dimakan, yaitu diolah menjadi keripik belalang. Nah, tapi di sebagian besar wilayah atau daerah, ternyata belalang itu adalah binatang yang dapat merusak tanaman-tanaman petani adik-adik, yaitu contohnya apa? Merusak tanaman padi dan gandum. Nah, dan apalagi kalau belalang itu datangnya dalam jumlah yang sangat besar, sangat banyak, bukan hanya 1, 10, 100, tapi bahkan jutaan ekor belalang. Nah, itu akan mengakibatkan tanaman-tanaman petani itu menjadi habis dan mati semua. Ya, adik-adik, di sini firman Tuhan mau menceritakan ataupun menggambarkan tentang perintah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel kepada bangsa-bangsa Israel. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel ternyata tidak melaksanakan perintah Tuhan itu. Nah, dengan demikian Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Israel. Tulah itu apa adik-adik? Iya, tulah itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang tidak menaati nasihat atau perintah Tuhan. Nah, dengan demikian Tuhan mendatangkan bencana belalang kepada mereka, sehingga belalang-belalang itu membuat habis semua tanaman-tanaman yang ada. Dan itu akan membuat bangsa Israel menjadi kelaparan. Nah, kita bisa bayangkan ya adik-adik, mereka sangat kelaparan, itu sangat menyiksa bangsa-bangsa Israel. Nah, contohnya saja nih adik-adik, misalnya adik-adik itu lagi malas makan, ya kan, tidak mau makan 1 hari aja. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Maka badan adik-adik itu, tubuh adik-adik itu akan menjadi lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu yang terjadi kalau kita kelaparan. Itu masih 1 hari adik-adik. Nah, tetapi bangsa Israel di sini mereka bukannya tidak mau makan, tapi yang mau dimakan mereka itu yang sudah tidak ada.
karena sudah habis dimakan oleh serangga-serangga tadi. Nah, sehingga mereka itu kelaparan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, adik-adik, kakak juga mau tanya, di sini siapa yang suka kalau mama papanya memberikan nasihat atau pengajaran? Nah, misalnya aja nih, hari ini kan kita kan mau ibadah. Pastinya tadi mama papa sudah mengingatkan dan mengajak adik-adik supaya tidak malas untuk beribadah. Nah, contoh yang lainnya misalnya papa dan mama mengingatkan adik-adik supaya tidak malas belajar walaupun masih belum belajar di sekolah. Nah, misalnya lagi mama dan papa menasehati kita untuk dapat rukun dengan adik kita, rukun dengan kakak kita, tidak bertengkar dengan kakak dan adik kita. Nah, itu adalah salah satu nasihat atau perintah yang sering sekali dikatakan oleh mama papa kita. Jadi, ayo, siapa di sini yang kalau dikasih nasihat atau pengajaran sama orang tuanya, dia langsung mau nurut? Angkat tangannya coba. Oke, kakak harap adik-adik semua mau melaksanakan setiap nasihat orang tua ya adik-adik, karena setiap apa yang dikatakan oleh orang tua kita itu adalah untuk kebaikan kita. Ya, Tuhan di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau mengikuti nasihat orang tua. Dengan kita mengikuti nasihat orang tua kita, maka adik-adik juga sudah mengikuti nasihat Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, kalau di rumah kan orang tua adik-adik kan mama papa kandung kita. Nah, tapi kalau di luar rumah, contohnya di sekolah, siapa orang tua adik-adik yang menggantikan mama dan papa di rumah? Iya, pastinya adalah guru-guru adik-adik kan? Nah, kalau di sekolah minggu, siapa orang tua adik-adik? Iya, orang tua adik-adik adalah kakak-kakak layan adik-adik sendiri. Nah, jadi kakak harap adik-adik, marilah kita mendengarkan nasihat dan pengajaran yang diberikan oleh orang tua kita yang ada di sekitar kita juga, di sekolah, baik di rumah ataupun di sekolah minggu. Dan satu lagi adik-adik, kakak harap adik-adik juga mau berani untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan yang contohnya tadi sudah kakak ceritakan. Nah, mungkin orang tua kita di rumah juga pernah menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang lainnya. Nah, itu harus adik-adik berani untuk menceritakan kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar adik-adik supaya mereka juga mengetahui dan mau melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kakak tutup, kakak mau kasih aktivitas untuk adik-adik, yaitu ayat hafalan yang diambil dari Kitab Amsal 3 ayat 1. Kita buka dulu ya. Kitab Amsal 3 ayat 1. Nah, kakak bacakan. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, itu ayat hafalannya ya adik-adik. Nah, kakak harap adik-adik nanti buat video rekamannya, video ayat hafalannya, dan dikirim paling lambat hari ini jam 6 sore, dikirim ke grup PA kita. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini.
Amin. Oke adik-adik, pada saat kali ini kita kembali ke persembahan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan nyanyi persembahan kami. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Mari kita mendoakan persembahan kita sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah selesai melaksanakan ibadah. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengar tadi dapat menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadikan anak-anak yang baik dan yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua kami. Tuhan, kami juga berdoa kiranya berilah kami anak-anak-Mu keberanian, kemauan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya berkatilah persembahan kami, terimalah ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bumi kami ini, khususnya bangsa Indonesia, untuk pemerintahan, untuk para medis, dan untuk orang-orang relawan yang berjuang untuk menangani masalah wabah COVID-19 yang terjadi saat ini Tuhan. Kiranya Bapa berkatilah usaha-usaha mereka agar bangsa Indonesia ini, bangsa kami ini kembali menjadi bangsa yang sehat dan kami dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, mama papa kami, kiranya berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan agar mereka dapat merawat dan membimbing kami menjadi anak-anak yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, kakak adik dan kakak-kakak layan kami. Kiranya Tuhan, Engkaulah juga yang menyertai dan memberkati mereka. Inilah doa kami Tuhan, kiranya sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan di channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati.